Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum musliman dimanapun Anda berada, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran, yang mudah-mudahan kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, di mana pada malam ini kita akan mengambil tema yaitu ilmul hal dalam puasa dan zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmul hal adalah ilmu yang akan kita laksanakan bersama. Maka semua orang muslim ini diwajibkan untuk menuntut ilmul hal, untuk mengambil ilmul hal. Tidak semua ilmu dipelajari di dalam Islam. Yang wajib dipelajari hanya ilmul hal. Apa yang dimaksud dengan ilmul hal? Yaitu ilmu yang dibutuhkan dalam perbuatan-perbuatan yang akan kita laksanakan. Gampangannya seperti ini: ketika kita diwajibkan untuk sholat, maka kita harus mengetahui ilmu tentang sholat. Ketika kita mau berwudu, maka kita wajib mengetahui ilmu tentang wudu. Kita baca di kitab Ta'limul Muta'allim, wa kadzalika fis shaumi waz zakati in kana lahu malun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa kadzalika lan koyok mengkono fis shalah, wa kadzalika lan koyok mengkono fis shalah, fis shaumi ing dalem poso, fis shaumi ing dalem poso, wa zakati lan zakat, ing kana lamun ono, ingkana lamun ono, iku lahu katuwe muslim, iku lahu katuwe muslim, opo malun arto, opo malun arto, wal haji lan ing dalem haji, wal haji lan ing dalem haji, in wajaba lamun wajib haji, in wajaba lamun wajib haji, alaihi ing atase muslim, alaihi ing atase muslim, wa kadzalika lan koyok mengkono fil hajj, wa kadzalika lan koyok mengkono fil hajj, fil buyu'i ing dalem at-tol, at-tol tinuku jual beli, ing kana lamun ono sapa muslim, ing kana lamun ono sapa muslim, ono iku yattajiru dagang sapa muslim, ono iku yattajiru dagang sapa muslim,
wa kadzalika fis shaumi waz zakati in kana lahu malun wal hajju in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Pada permasalahan yang kita bahas, yaitu ilmul hal dalam puasa, zakat, haji, dan juga jual beli. Karena setiap manusia tidak terlepas dari 4 perkara yang kita sebutkan tadi, kecuali haji. Haji ini tidak semua orang mampu untuk pergi naik haji. Kita kemarin telah membahas tentang ilmul hal yang ada di dalam sholat. Maka sekarang adalah ilmul hal di dalam puasa dulu. Puasa ini menjadi kewajiban bagi umat Islam, terutama puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menandaskan di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita semua ini. Kalau orang mengaku dia beriman, maka dia berada di dalam panggilan Allah ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, kutiba, diwajibkan kepadamu. Apa yang diwajibkan? Yaitu berpuasa. As-siyamu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada umat sebelummu. Artinya sebelum Nabi Muhammad ini, umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ayyaman ma'dudat, yaitu di hari-hari yang telah ditentukan. Kapan itu? Yaitu di bulan Ramadan. Jadi puasa yang diwajibkan itu hanya puasa Ramadan. Terus ada yang lain, Ustaz? Ada namanya puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak. Ada Senin, Kamis, puasa sunnah itu. Kemudian juga puasa nanti yang akan kita mungkin akan lakukan bersama, yaitu ada namanya puasa tanggal 8 Dzulhijjah, disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa disebut dengan hari Tarwiyah? Tarwiyah itu artinya mikir-mikir. Nanti saya akan ceritakan kenapa di hari itu disebut dengan hari mikir-mikir. Kemudian tanggal 9-nya kita disunahkan lagi, yaitu puasa Arafah. Arafah itu artinya tahu. Dan umat Islam yang melaksanakan haji di tanggal itu sedang berwukuf, berdiam diri di padang Arafah. Nah, tanggal 8, tanggal 9 ini disunahkan bagi orang yang tidak berhaji untuk berpuasa. Tanggal 10-nya Ustaz, haram. Yaumun Nahr. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut Yaumun Nahri. Tidak boleh berpuasa di situ. Saya kan ini Ustaz, nanggung puasa tanggal 8, tanggal 9. Enak 3 kali Ustaz, 3 hari aja. Tidak boleh. Tanggal 10 tidak boleh. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah juga tidak boleh. Disebut dengan hari tasyrik. Jadi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 tidak boleh berpuasa. Apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Kemudian ada juga puasa yang disunahkan selain dari 9 dan 8 Dzulhijjah. Kapan itu? Yaitu tanggal 9 Muharram atau disebut dengan Tasu'a. Tanggal 9 Muharram. Muharram itu bulan pertama di tahun Hijriyah. Muharram, Safar, dan seterusnya. Rabiul Awal, Muharram. Kalau dalam bahasa Madura itu Sorah. Suro.
Tanggal 9 Muharram itu disunahkan Tasu'a. Kemudian tanggal 10 juga disunahkan, disebut dengan Asyura. Asyura. Itu macam-macam puasa. Ada pula puasa yang dimakruhkan, tidak sampai haram, makruh. Yaitu puasa yang dilakukan secara terus-menerus dan dikhawatirkan akan membahayakan kesehatannya, dimakruhkan. Artinya orang berpuasa itu jangan dipaksakan. Kalau itu membahayakan terhadap diri sendiri, maka tidak usah puasa. Oleh karenanya nanti di dalam puasa itu banyak rukhsah namanya. Rukhsah itu artinya keringanan. Tidak harus puasa. Kenapa? Mendapatkan keringanan. Siapa saja? Salah satunya adalah orang yang tua renta. Yang sudah tua itu tidak usah puasa. Tidak usah puasa. Kenapa? Itu namanya rukhsah. Kemudian orang hamil, mengandung, juga tidak apa-apa, ada puasa, mendapatkan keringanan. Ibu-ibu menyusui juga tidak apa-apa, tidak puasa. Orang haid tidak puasa, tapi orang haid wajib menggantikan di hari yang lainnya ketika dia sudah suci. Ini macam-macam puasa. Maka kita harus tahu ilmu yang berkenaan dengan puasa. Kapan kita mulai imsak? Imsak itu artinya menahan. Menahan dari makanan, dari minum, dari hubungan suami istri. Kapan itu? Apakah sebelum adzan atau ketika tarhim? Masih as-salatu wassalamu alaik. Apakah itu? Nah, itu ada ilmunya. Nah, ilmu-ilmu yang berkenaan tentang itu kita pelajari. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa? Apakah kentut di dalam air itu membatalkan puasa? Nah, itu akan dipelajari juga. Itu namanya ilmu hal dalam puasa. Apakah menggosok gigi di pagi hari, di siang hari, di sore hari ketika sampai puasa, apakah berbeda hukumnya atau tidak? Nah, itu juga perlu dipelajari. Apa saja sunnah-sunnah di dalam puasa? Ketika adzan, apa yang harus dilakukan? Apakah langsung makan? Apakah langsung makan berat? Apakah bagaimana? Nah, ini semuanya dipelajari. Ini semua masuk dalam ilmul hal di dalam puasa. Maka banyak hal yang perlu dipelajari di dalam puasa. Maka di dalam fikih itu bab puasa itu ada sendiri, namanya kitabus shaum. Kitabus shaum, kitab tentang puasa. Insyaallah kapan-kapan kita akan mulai merambah untuk mengkaji kitab fikih. Tapi untuk awal-awal kita fokuskan dulu ke kitab Ta'limul Muta'allim ini. Juga zakat. Wa zakat in kana lahu malun. Wajib mempelajari ilmu tentang zakat apabila dia mempunyai harta. Ketika dia sudah dikenakan kewajiban untuk membayar zakat, maka dia harus pelajari tentang ilmu zakat itu. Zakat itu ada dua. Ada zakatul fitri, zakat diri atau zakat fitri, zakat badan. Yang kedua zakatul mali, zakat harta. Zakatul mali. Yang pertama zakatul fitri. Kapan dikeluarkan? Yaitu ketika kita menangi Ramadan dan juga awal 1 Syawal, maka wajib kita bayar zakat. Berapa banyak? Sekitar 2,5 kilo atau 3/4 kilo. Kita biasanya membulatkan 3 kilo. Apakah harus sampai balik? Tidak sampai balik. Intinya hidup di hari itu, meskipun dia bayi, maka wajib dizakati. Siapa yang mengeluarkan zakat bayi itu? Yang menanggung. Kalau yang menanggung adalah orang tuanya, ya orang tuanya.
Kayak saya punya anak 2 kemarin, ya saya yang nanggung. Nah, itu namanya zakatul fitri. Semua orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan di hari itu, maka wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri. Kemudian ada zakatul mal, zakat harta. Nah, ini banyak macam-macam ini. Ada zakatul hubub, zakatnya biji-bijian seperti gandum, kemudian padi. Tuh. Kemudian zakatul thamrah, zakat buah-buahan, kurma, anggur. Kemudian juga zakatul tijarah, zakat perniagaan. Sampean buka warung, itu nanti dihitung 1 tahun itu apakah mencapai nisab atau tidak, itu dipelajari. Kemudian zakat al-an'am, zakat hewan ternak. Sampean mempunyai hewan ternak domba sampai 100 ekor, itu nanti dihitung berapa uang yang harus dikeluarkan untuk zakat domba tadi itu. Sampean punya sapi, sapinya banyak, cuma kalau cuma 1 jangan, tidak usah dizakati. Zakatnya sapinya banyak sampai 500 ekor, bukan ekornya saja ya, sapinya, nanti ekornya dipotong, kemudian ini saya mau zakat sapi 1 ekor, ekornya aja dibikin sop buntut ya. Ada hitungannya. Nah, ini perlu dipelajari. Maka ketika kita mau mengeluarkan zakat itu wajib untuk kita pelajari. Kira-kira persentase zakat yang perlu kita keluarkan berapa? Kepada siapa yang akan kita keluarkan zakat itu? Nah, itu nanti kita pelajari di kitab fikih. Wal haji, dan juga haji. Ketika sampean ingin pergi haji, alhamdulillah sudah daftar misal, kemudian sudah ada panggilan, ternyata berangkat tahun ini. Nah, sebelum berangkat sampai mempelajari ilmu tentang haji, bagaimana niatnya, bagaimana doa-doa di dalam haji, apa saja yang dilakukan dalam haji, rukun-rukunnya apa saja. Oh, rukunnya adalah wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i bainas Shafa wal Marwah, dan seterusnya. Dipelajari semuanya. Kenapa? Karena sampean mau melakukan haji. Apakah semua orang? Tidak. Tidak semua orang melakukan haji. Yang mampu saja. Kemudian yang terakhir adalah fil buyu', orang jual beli. Ini semuanya harus pelajari ini. Meskipun kita tidak punya warung, tapi kita pasti akan menjadi pembeli. Kalau tidak menjadi penjual, maka dia menjadi pembeli. Dan setiap orang pasti membeli. Pasti itu sudah. Tidak akan tidak. Pasti dia membeli. Kecuali kalau dia hidupnya di hutan sendirian. Ya, membeli, jual beli sama monyet. Tapi kalau yang namanya manusia berinteraksi dengan sesama, pasti melakukan jual beli. Nah, maka dia harus tahu ilmu tentang menjual bagaimana, akadnya bagaimana, apa saja yang boleh dijual. Karena ada beberapa barang yang tidak boleh dijual. Tidak boleh menjual arak, minuman keras, tidak boleh. Tidak boleh menjual itu. Atau kita sebagai pembeli juga harus tahu ilmu tentang jual beli. Kenapa? Takut kita ditipu. Karena tidak tahu ilmunya, akhirnya ditipu. Kita dengar dari penjualnya, "Oh, ini bagus ini. Ini saya pakai sampai sekarang tidak pernah rusak. Dan ini barang ini bisa membuat kaya." Satu misal contohnya. Akhirnya sampean kemudian tertarik, "Ya wes lah, saya beli." Ternyata ketika nyampe di rumah tidak diapa-apakan, moro sudah rusak. Nah, kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Coba kalau kita tahu ilmunya, tentu kita tidak akan tertipu. Itu maka wajib kita mengetahui ilmu tentang seputar apa yang kita lakukan. Baik itu di dalam zakat, puasa, haji, ataupun di dalam jual beli. Ada pertanyaan?
Jika tidak ada, maka saya tutup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.